Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok keempat ingin mempresentasikan implementasi sistem informasi manajemen di masyarakat. Perkenalkan, saya Gita Apriliani dan teman saya Faisal Akmal Musafa. 1. Bidang pendidikan. Mason Air berpendapat pendidikan mendatang akan lebih ditentukan oleh jaringan informasi yang memungkinkan berinteraksi dan kolaborasi, bukannya gedung sekolah. Alice Jabana mengungkapkan bahwa pendekatan pendidikan dan pelatihan nantinya akan bersifat saat itu juga atau just on time. Romizowski dan Mason memprediksi penggunaan komputer based multimedia communication atau CMC yang bersifat sinkron dan asinkron. Dari ramalan dan pandangan para cendekiawan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan masuknya pengaruh globalisasi, pendidikan masa mendatang akan lebih bersifat terbuka dan dua arah, beragam, multidisipliner, serta terkait pada produktivitas kerja, saat itu juga atau just on time, dan kompetitif. Suatu pendidikan jarak jauh harus memiliki unsur 1. Pusat kegiatan siswa, 2. Interaksi dalam grup, 3. Sistem administrasi siswa, 4. Pendalaman materi dan ujian, 5. Perpustakaan digital, dan 6. Materi online di luar materi kuliah. Mewujudkan ide dan keinginan di atas bukan hal-hal yang mudah, tapi bila kita lihat ke negara lain yang lebih lama mengembangkan web-based distance learning, sudah sekali institusi atau lembaga yang memanfaatkan metode ini. Bukan hanya skill yang diperlukan oleh para engineer, tapi juga berbagai kebijaksanaan dalam bidang pendidikan sangat mempengaruhi perkembangannya. 2. Bidang bisnis. E-bisnis kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dan dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik. E-bisnis memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan dan internal dan eksternal secara lebih efisien dan fleksibel. E-bisnis berkaitan secara menyeluruh dengan proses bisnis termasuk value change atau pembelian secara elektronik atau electronic purchasing, manajemen supply chain atau supply chain management, pemrosesan order elektronik, penanganan dan pelayanan pada pelanggan, dan juga kerjasama dengan mitra bisnis. 7. Strategi taktis untuk sukses dalam e-bisnis yaitu 1. Fokus, 2. Banner berupa teks, 3. Ciptakan 2 level afiliasi, 4. Manfaatkan kekuatan email, menulis artikel, dan lakukan e-marketing dan komunikasi instan. Terminologi e-bisnis. Penggunaan sehari-hari e-bisnis tidak hanya menyangkut perdagangan elektronik atau e-commerce. Dalam hal ini, e-commerce lebih merupakan subbagian dari e-bisnis. Sementara e-bisnis meliputi segala macam fungsi dan kegiatan bisnis menggunakan data elektronik, termasuk pemasaran internet. Dimensi ruang lingkup e-bisnis yaitu what, who, why, where. Keuntungan e-bisnis. Dalam mengimplementasikan konsep e-bisnis terlihat jelas bahwa meraih keunggulan kompetitif atau competitive advantage jauh lebih mudah dibandingkan mempertahankannya secara teoritis. Hal tersebut dapat dijelaskan karena adanya karakteristik sebagai berikut. Pada level operasional, yang terjadi dalam e-bisnis adalah restruksi dan redistribusi dari bit-bit digital atau digital management, sehingga mudah sekali bagi perusahaan untuk meniru model bisnis dari perusahaan lain yang telah sukses. 2. Berbeda dengan bisnis konvensional, di mana biasanya sebuah kantor beroperasi 8 jam sehari. Di dalam e-bisnis atau internet, perusahaan harus mampu melayani pelanggannya selama 7 hari seminggu dan 24 jam sehari. Karena jika tidak, maka dengan mudah kompetitor akan mudah menyaingi perusahaan terkait. 3. Berjuta-juta individu atau pelanggan dapat berinteraksi dengan berjuta-juta perusahaan yang terkoneksi di internet, sehingga sangat mudah bagi mereka untuk pindah-pindah perusahaan dengan biaya yang sangat murah atau rendahnya switching cost. 4. Fenomena jejaring atau internet working memaksa perusahaan untuk bekerja sama dengan berbagai mitra bisnis untuk dapat menawarkan produk atau jasa secara kompetitif, sehingga kontrol kualitas, harga, dan kecepatan penciptaan sebuah produk atau jasa kerap sangat ditentukan oleh faktor-faktor luar yang tidak berada di dalam kontrol perusahaan. 5. Mekanisme perdagangan terbuka dan pasar bebas atau serta teori
perfect competition secara tidak langsung telah terjadi di dunia internet, sehingga seluruh dampak atau dalil-dalil sehubungan dengan kondisi market semacam itu berlaku terjadi di dunia maya. Melihat kenyataan di atas, perusahaan harus memiliki kriteria-kriteria atau critical success factors dan ukuran-ukuran performance indicators yang dapat dijadikan sebagai barometer sukses tidaknya perusahaan dalam memiliki dan mempertahankan keunggulan kompetitif tertentu. Selain itu, ada beberapa keuntungan e-bisnis yang diperoleh oleh perusahaan, yaitu 1. Revenue stream atau aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. 2. Dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar. 3. Menurunkan biaya operasional atau operating cost. 4. Melebarkan jangkauan atau global reach. 5. Meningkatkan customer loyalty. 6. Meningkatkan supplier management. 7. Memperpendek waktu produksi. 8. Meningkatkan value chain atau mata rantai pendapatan. Contoh aplikasi e-bisnis. Aplikasi e-bisnis dalam proses komunikasi dan kolaborasi perusahaan digunakan untuk mendukung komunikasi bisnis. Koordinasi dan kolaborasi anggota tim bisnis dalam perusahaan tersebut sebagai contoh. Para pegawai dan konsultan yang terlibat dalam sebuah proyek bisa menggunakan jaringan telekomunikasi, baik menggunakan internet, intranet, dan atau extranet untuk saling berkomunikasi. Aplikasi bisnis yang meliputi 1. Surat elektronik, 2. Surat bersuara atau voicemail, 3. Forum diskusi, 4. Sistem percakapan tertulis atau chatting, 5. Konferensi suara, 6. Konferensi video. Bidang perdagangan. Bidang perdagangan adalah perdagangan elektronik atau e-dagang, atau bisa dibilang bahasa Inggris electronic commerce atau e-commerce, adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www. atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. E-commerce merupakan bagian dari e-bisnis, di mana cakupan e-bisnis lebih luas, tidak hanya perniagaan, tetapi mencakup juga pengolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Selain teknologi jaringan www. E-commerce juga memerlukan teknologi basis data atau pangkalan data atau database. Email atau surat elektronik memerlukan teknologi bisnis data email atau surat elektronik dan bentuk teknologi non-komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang dan alat pembayaran untuk e-commerce ini. E-commerce pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994. Pada saat pertama kali banner elektronik dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan di suatu halaman web atau website, menurut riset Forrester, perdagangan elektronik menghasilkan penjualan seharga $12 Amerika Serikat pada tahun 2003. Menurut laporan yang lain pada bulan Oktober 2006 yang lalu, pendapatan retail online yang bersifat non-travel di Amerika Serikat diramalkan akan mencapai $1,4 triliun US pada tahun 2011. Selain itu, e-commerce merupakan penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan pelanggannya. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti B2B atau business to business, B2C atau business to customer, C2C atau customer to customer, C2B atau customer to business. Business to business atau B2B menggambarkan transaksi perdagangan antara perusahaan seperti antara produsen dan grosir atau antara grosir dan pengecer. Hal yang kontras adalah business to customer dan business to government.
Volume B2B transaksi jauh lebih tinggi dibandingkan volume transaksi B2C. Alasan utama untuk ini adalah bahwa dalam hasil rantai pasokan akan ada transaksi B2B banyak melibatkan subkomponen atau bahan baku. Dan hanya satu transaksi B2C, khususnya penjualan produk jadi ke konsumen akhir. Sebagai contoh, sebuah produsen mobil membuat beberapa transaksi B2B, seperti beli ban, kaca atau kaca jendela, dan selang karet untuk kendaraan. Transaksi terakhir kendaraan jadi dijual ke konsumen, maka menjadi B2C transaksi. B2B juga digunakan dalam konteks komunikasi dan kolaborasi. Banyak perusahaan sekarang menggunakan media sosial untuk berhubungan dengan konsumen seperti mereka B2C, namun mereka sekarang menggunakan alat serupa dalam bisnis sehingga karyawan dapat terhubung satu sama lain. Ketika komunikasi berlangsung antara karyawan, hal ini dapat disebut sebagai komunikasi B2B. Keuntungan B2B, jika dikerjakan dengan benar, dapat menghemat biaya, meningkatkan pendapatan, mempercepat pengiriman, mengurangi biaya administrasi, meningkatkan layanan kepada pelanggan, atau korper dan elis. Sebagai contoh, biaya yang dikeluarkan General Motors untuk membeli suku cadang atau barang-barang yang habis pakai dengan menggunakan cara tradisional melalui kertas dan telepon, kira-kira sebesar $100. Dengan menggunakan sistem B2B, General Motors memperkirakan bahwa biaya pemesanan turun mencapai kurang dari $10. Herbert Griffin, 2003. Adapun manfaat dan keunggulan layanan B2B adalah hemat waktu dan praktis, efektif dan efisien, keuntungannya besar, kerahasiaannya aman dan terjamin, transaksi yang transparan. Contoh studi kasus B2B, Jalintred. Jalintred adalah penyedia jasa utama B2B e-commerce hubungan di Indonesia dan merupakan layanan terintegrasi portal e-commerce yang menyediakan layanan e-auction, e-procurement, dan e-sourcing. Jalinan Trade didukung penuh oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan bekerja sama dengan PT Trimera Media Utama. Selain itu, ia memiliki platform yang kuat dan didukung oleh teknologi kelas dunia dari pemimpin industri seperti Commerce One dan Microsoft. Commerce One adalah penyedia solusi kelas dunia yang menyediakan solusi e-marketplace Jalintred bersama sistem operasi dan database dari Microsoft. Jalintred e-auction adalah solusi real-time online untuk otomatisasi proses lelang atau auction secara terintegrasi dalam suatu jaringan bisnis. Disediakan bagi usaha Anda, baik sebagai pembeli maupun penjual, untuk meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya, dan meningkatkan persaingan melalui media internet. Mendukung auction model atau forward dan reverse, dan berbagai tipe auction mulai dari tipe English auction sampai dengan MVB auction untuk menghasilkan lelang dengan harga terbaik, membantu mengurangi kelebihan stok inventory ataupun inventory management. Ada beberapa keuntungan dalam model bisnis lelang, diantaranya tidak memerlukan biaya investasi apapun baik hardware maupun software. Biaya setup, dan membership sangat murah. Membayar banyak, tidak melakukan transaksi atau pay per use. Net jual kelebihan stok inventory dengan harga pasar, mengurangi biaya pengadaan dengan harga pasar, akses kelompok penawaran yang jauh lebih besar di seluruh Indonesia, memaksimalkan efisiensi proses dan administrasi lelang, fasilitas implementasi dan modifikasi yang cepat untuk menyesuaikan kebutuhan penyelenggaraan auction, menyediakan solusi lengkap untuk outsource dengan biaya investasi minimal, menyediakan opsi private bundling untuk melangkah ke solusi lelang secara menyeluruh, untuk market dan pelanggan perusahaan besar. Business to customer, B2C, adalah kegiatan e-bisnis dalam pelayanan secara langsung kepada konsumen melalui barang atau jasa. Dengan penjualan langsung di internet dan pemesanan dapat langsung dilakukan dengan konsumen karena biaya sudah tercantum. B2C dalam bidang travel dan tourism membantu membuat organizer dengan membuat paket tour. Model bisnis dari B2C terjadi pada pelelangan.
perusahaan penjual jasa dan perusahaan retail online seperti Yahoo Group, dan WSJ.com. B2C dapat membantu pengusaha kecil dan menengah karena menyingkirkan perantara penghematan biaya dan memberi kemudahan. Secara teoritis, keuntungan lebih mudah diraih melalui model B2C ini karena biaya tidak tumbuh secara proporsional dengan pertumbuhan bisnis. Dalam arti, pertumbuhan bisnis niscaya akan lebih besar daripada biaya yang harus dikeluarkan. Keuntungan dari konsep B2C yaitu: 1. Penawaran harga dapat berubah sewaktu-waktu atau up to date. 2. Berbelanja dapat lebih cepat dan mudah. 3. Layanan call center tercantum dalam website. Pertumbuhan pasar B2C. Pada awal pertumbuhannya, perusahaan retailer yang telah ada seperti department store belum memainkan peran penting dalam B2C. Website yang dibangun pada umumnya hanya berfungsi sebagai media publikasi dan tidak interaktif. Tujuan utamanya adalah untuk menarik perhatian pengunjung melalui website agar mendatangi toko di dunia nyata atau physical store. Sepanjang tahun 2001, diperkirakan terdapat sekitar 75 juta pengguna internet yang berpartisipasi dalam transaksi-transaksi di toko online. Seperti eMarketer.com, Juli 2001. Menurut laporan eMarketer, Mei 2001, pendapatan dunia dari B2C pada tahun 2000 sekitar antara 52 sampai 238 miliar dolar dan meningkat pesat pada tahun 2004 menjadi antara 428 sampai 2134 miliar dolar. Saat ini pun pasar B2C semakin berkembang. Perusahaan retailer hanya yang mengkombinasikan physical retail stores mereka dengan website atau online presence. Kesuksesan dari B2C pada dasarnya dikarenakan faktor penawaran barang kualitas tinggi dengan harga mudah dan banyak pula dikarenakan pemberian layanan kepada konsumen yang cukup baik. Produk di pasar B2C. Berikut beberapa karakteristik pasar B2C. Dia itu merek terkenal, barang-barang tergitisasi seperti e-book, harga terjangkau, barang-barang yang cukup sering dicari dalam keseharian seperti sayur, obat, dan lain-lain, barang yang tidak dapat ditemukan dengan mudah di toko-toko tradisional. Consumer to consumer atau C2C adalah salah satu model e-commerce. Dalam hal ini, konsumen menjual secara langsung pada konsumen yang lain, atau dapat juga dikatakan sebagai transaksi jual beli antar konsumen. Aktivitas C2C adalah seperti iklan klasifikasian, jasa personal, pertukaran, penjualan properti virtual, dan jasa pendukung. Adapun karakteristik C2C: A. Lingkup antar konsumen bersifat khusus. B. Internet dijadikan sarana tukar-menukar harga, kualitas, dan pelayanannya. C. Konsumen juga membentuk komunitas pengguna atau penggemar suatu produk. Penggunaan C2C dapat dilihat dari maraknya penjual-penjual secara online, baik forum seperti Kaskus ataupun blog. Jika dilihat dari sisi Indonesia, gratis merupakan hal utama bagi para penjual-penjual baru. Berikut beberapa aplikasi yang bisa digunakan. Itu ada Blogspot atau WordPress blog atau media blog. Ada Facebook, Friendster, Toko Bagus, dan forum. Consumer to business atau C2B adalah di mana konsumen, individu menciptakan nilai dan perusahaan mengkonsumsi nilai. Contoh, ketika konsumen menulis review atau ketika konsumen memberikan ide yang berguna untuk pengembangan produk baru, maka individu ini adalah menciptakan nilai bagi perusahaan. Jika perusahaan mengadopsi input, bentuk lain C2B adalah perdagangan elektronik model bisnis, di mana konsumen dapat menawarkan produk dan layanan untuk perusahaan dan perusahaan membayar mereka. Model bisnis ini merupakan pembalikan lengkap dari model bisnis tradisional, di mana perusahaan menawarkan barang dan jasa kepada konsumen atau B2C. C2V dapat dikenal sebagai konsumen untuk bisnis atau model e-commerce,
bisnis terbaru. Dalam model ini, nasabah individu menawarkan untuk menjual produk dan jasa untuk perusahaan yang siap untuk membelinya. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Faisal Akmal Musafa. Selanjutnya bidang pertahanan. Bidang pertahanan itu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau Information and Communication Technology di dunia sudah semakin luas. Hal ini dapat dilihat dari ICT yang tak terbatas penggunaannya. ICT ini dipergunakan karena memiliki banyak kelebihan. Kelebihan dari ICT ini adalah dalam hal kecepatan, kemudahan, dan biaya yang lebih murah. Untuk menjalankan pemerintahan memerlukan fungsi-fungsi informasi sebagai berikut: mengumpulkan informasi, mengklarifikasi informasi, mengelola informasi, menginterpretasikan informasi, mengambil informasi dari tempat penyimpanan, transmisi atau penyimpanan, penggunaan informasi. Ini adalah contoh gambar dari alur e-government. Selanjutnya adalah bagaimana pemerintahan menjalankan fungsi keluar baik itu masyarakat maupun kepada pelaku bisnis online service. Teknologi government operation adalah kegiatan yang dilakukan dalam internal pemerintah. Lebih khusus lagi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pegawai pemerintah seperti elektronik, procurement, manajemen dokumen berbasis web, formulir elektronika, dan hal-hal lain yang dapat disederhanakan dengan penggunaan internet. Negara yang diakui sebagai negara yang menduduki posisi pertama adalah menerapkan konsep e-government adalah Kanada. Hal ini dapat dikarenakan ambisi Kanada yang menargetkan untuk mewujudkan pemerintahan yang paling terkoneksi dengan warga negaranya di seluruh dunia pada tahun 2004. Ranking ini dibuat dalam riset yang dibuat oleh Accurate pada tahun 2001. Dan hasilnya seperti berikut ini secara berurutan. 1. Kanada, Singapura, dan Amerika Serikat. Yang kedua Australia, Denmark, dan Inggris. Yang ketiga Finlandia, Hong Kong, dan Jerman. Yang keempat Irlandia, Belanda, dan Prancis. Yang kelima Norwegia, Selandia Baru, dan Spanyol. Yang keenam Belgia, Jepang, dan Portugal. Yang ketujuh Malaysia, Italia, Afrika Selatan, dan Meksiko. Tujuan penerapan e-government. Konsep e-government diterapkan dengan tujuan bahwa hubungan pemerintahan baik dengan masyarakat maupun dengan pelaku bisnis dapat berlangsung secara efisien, efektif, dan ekonomis. Selain itu, tujuan penerapan e-government adalah mencapai suatu tata pemerintahan yang baik atau good governance. Unsur tata pemerintahan yang baik. Yang pertama partisipasi, yang kedua supremasi hukum, yang ketiga transparansi, yang keempat cepat tanggap, yang kelima membangun konsensus, yang keenam kesetaraan, yang ketujuh efektif dan efisien, yang kedelapan tanggung jawab, yang kesembilan visi strategis. Selanjutnya ada bidang kesehatan. Bidang kesehatan teknologi informasi juga diterapkan pada peralatan-peralatan medis, misalnya pada CT scan atau komputer tomografi. CT scan adalah peralatan medis yang mampu memotret bagian dalam dari seorang tanpa dilakukan pembedahan, yakni dengan menggunakan teknologi sinar X. Pemanfaatan komputer dalam kesehatan ini berawal dari otomatisasi di bidang administratif, dilanjutkan dalam produktivitas secara departemen, misalnya di dalam laboratorium pada pemberdayaan kesehatan. Beberapa aplikasi informatika kedokteran ini, yaitu dalam Beyond Informatika, pembelajaran komputer bagi siswa dan kesehatan kedokteran, serta kesehatan berbasis internet bagi siswa. Bioinformatika dinyatakan sebagai kreasi dalam pengembangan teknologi dan komputer untuk permasalahan molekul secara sederhana sebagai teknologi memanfaatkan komputer untuk penyimpanan. Perkembangan bioinformatika mencakup dua bidang, yaitu pengembangan alat komputer dan berbasis data. Pengembangan alat mencakup pembuatan perangkat lunak untuk analisis struktural, sekuens, dan fungsional. Pembelajaran berbasis komputer bagi siswa sangat pesat dalam kesehatan dan kedokteran. Sebenarnya bagian dari telehealth dapat dilakukan melalui komputer dan internet atau jaringan komunikasi digital. Bidang kesehatan, teknologi informasi di bidang kesehatan memiliki peran yang sangat signifikan untuk menolong jiwa manusia serta riset-riset di dalam bidang kedokteran. Teknologi informatika digunakan untuk menganalisis organ tubuh manusia bagian dalam yang sulit dilihat untuk mendiagnosis penyakit, menemukan obat yang tepat untuk mengobati penyakit, dan masih banyak lagi. Dengan adanya teknologi informasi saat ini dapat mempermudah dokter dan perawat dalam monitoring kesehatan pasien,
Monitor detak jantung pasien lewat monitor komputer aliran darah, memeriksa organ dalam pasien dengan sinar X. Sebagai contoh, saat perawatan almarhum mantan Presiden Soeharto di Rumah Sakit Pertamina Jakarta tahun 2008. Saat ini telah ada penemuan baru, yaitu komputer DNA, yang mampu mendiagnosis penyakit sekaligus memberi obat. Ehud Shapiro beserta timnya dari Institut Sains Weizmann Rehoboth, Israel telah membuat komputer DNA ultra kecil yang mampu mendiagnosis dan mengobati kanker tertentu. Komponen penyusun komputer DNA adalah materi genetik yang diketahui urutan basanya. Seperti diketahui bahwa urutan gen secara intrinsik mempunyai kemampuan inherent untuk mengelola informasi layaknya komputer. Oleh karena itu, triliunan mesin biomolekul yang bekerja dengan ketepatan lebih dari 99,8% itu dapat dikemas dalam setetes larutan. Komputer DNA menggunakan untaian nukleotida sebagai masukan data dan molekul biologi aktif sebagai larutan dan dapat dihasilkan sistem kendali logis dari proses-proses biologi. Mesin ini bahkan mampu mengerjakan soal-soal matematika. Selanjutnya ada bidang perbankan. Di bidang perbankan, salah satu solusi sistem informasi perkembangan telah diperkenalkan oleh perusahaan besar seperti Hewlett Packard atau HP, yang bekerja sama dengan Inflows, telah memperkenalkan solusi core banking, yaitu dengan Financial kepada bank-bank di Indonesia. Financial memberikan solusi bagi bank yang ingin melakukan upgrade telah sistem yang mereka miliki. Dengan menggunakan Financial, upgrade sistem bisa dilakukan dengan resiko investasi maupun kegagalan migrasi yang rendah. Ini penting bagi bank-bank agar mampu menghadapi siklus bisnis yang selalu berubah. Dengan solusi terpadu ini berupa software dan hardware, jaringan sistem integrasi secara opsi consulting dan outsourcing bank juga akan memiliki nilai tambah sehingga menjadi lebih kompetitif. Untuk menunjang keberhasilan operasional sebuah lembaga keuangan atau perbankan seperti bank, sudah pastinya diperlukan sistem informasi yang andal yang dapat diakses dengan mudah oleh nasabahnya, yang pada akhirnya akan bergantung pada teknologi informasi online. Sebagai contoh, seorang nasabah dapat menarik uang dimanapun dia berada selama masih ada layanan ATM dari bank tersebut, atau seorang nasabah yang dapat mengecek saldo dan mentransfer uang tersebut ke rekening lainnya dalam hitungan menit. Semua transaksi dapat dilakukan. Dalam dunia perbankan, teknologi informasi dan komunikasi adalah diterapkannya transaksi perbankan lewat internet dan dikenal dengan internet banking. Beberapa transaksi yang dapat dilakukan melalui internet banking antara lain transfer uang, pengecekan saldo, pemindahan bukuan, pembayaran tagihan, dan informasi rekening. Selanjutnya ada pengertian dari ATM, Automatic Teller Machine, atau anjungan tunai mandiri. Ini adalah saluran e-banking paling populer yang kita kenal. Setiap kali kita mempunyai kartu ATM dan menggunakan fasilitas ATM, fitur tradisional ATM adalah untuk mengetahui informasi saldo dan melakukan penarikan tunai. Dalam perkembangannya, fitur semakin berubah yang memungkinkan untuk melakukan pemindah bukuan antar rekening, pembayaran atau kartu kredit, listrik, dan telepon, pembelian atau voucher dan tiket, dan intercoin transfer ke bank lain atau dalam satu switch jaringan ATM. Selanjutnya pengertian dari phone banking. Ini adalah saluran yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi dengan bank via telepon. Pada awalnya lazim diakses melalui telepon rumah, namun seiring dengan makin populer telepon genggam atau HP, maka tersedia pula nomor akses khusus via HP bertarif panggilan flat dari maupun nasabah yang berada. Pada awalnya layanan phone banking hanya bersifat informasi, yaitu untuk informasi atau jasa produk bank dan informasi saldo rekening serta dilayani oleh Customer Service Operator atau CSO. Yang kedua, pengertian dari SMS banking. Saluran ini pada dasarnya merupakan evolusi lanjut dari phone banking yang memungkinkan nasabah untuk bertransaksi via HP dengan perintah SMS. Fitur transaksi yang dapat dilakukan yaitu informasi rekening saldo, pemindah bukuan antar rekening, pembayaran lewat kartu kredit, listrik, dan telepon, dan pembelian voucher untuk transaksi lainnya pada dasarnya dapat dilakukan pula, tergantung pada akses yang dapat diberikan bank. Yang terakhir, pengertian dari internet banking ini termasuk saluran nyari banking yang kemungkinannya nasabah melakukan transfer via internet dengan menggunakan komputer atau PC atau PDA. Fitur transaksi yang dapat dilakukan sama dengan phone banking, yaitu informasi jasa atau produk bank, informasi saldo rekening, transaksi pemindah bukuan antar rekening, pembayaran, kartu kredit, listrik, dan telepon, pembelian voucher dan tiket,
dan transfer ke bank lain. Kelebihan dari saluran ini adalah kenyamanan bertransaksi dengan tampilan menu dan informasi secara lengkap terpampang di layar komputer atau PC atau PDA. Selanjutnya bidang manufaktur. Bidang manufaktur, istilah manufaktur berasal dari dua bahasa Latin, yaitu manus dan factus. Manus adalah tangan, factus adalah mengerjakan. Jadi manufaktur artinya mengerjakan dengan tangan atau proses pembuatan produk yang dikerjakan dengan tangan. Istilah manufaktur sering dianggap sama dengan produksi, tetapi sebenarnya produksi memiliki arti yang lebih luas. Produksi adalah proses pengelolaan bahan baku menjadi satu produk, dapat berupa gas, cair, dan padat. Contoh, produksi gas alam, produksi minyak bumi, produksi pesawat terbang. Contoh industri pembersihan dan industri mobil. Industri dapat diklasifikasikan dalam berikut. Yang pertama, industri primer adalah industri yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam seperti pertanian, perikanan, pertambangan, dan lain-lainnya. Yang kedua, industri sekunder adalah industri yang mengelola hasil dari industri primer menjadi barang-barang konsumsi atau consumer goods dan barang-barang kapital atau capital goods. Kegiatan pada industri sekunder ini adalah manufaktur termasuk keperluan konsumsi dan daya. Yang ketiga, industri tertiary adalah industri yang bergerak dalam sektor pelayanan perekonomian seperti perbankan, asuransi, hotel, dan lain-lainnya. Selanjutnya di bidang industri, komputer telah digunakan untuk mengendalikan mesin-mesin produksi dengan ketepatan tinggi, misalnya Computer Control atau CNC. Pengawasan numerik atau perhitungan komputer atau Aid Manufacturing atau CAM, Computer Aid Design atau CAD, yaitu industri untuk merancang bentuk atau desain sebuah produk yang akan dikeluarkan pada sebuah industri atau pabrik. Misalnya sebuah mesin seberguna dalam industri logam sehingga dapat kita jumpai sebagai produk industri logam yang bervariasi dan jika dibayangkan dan dikerjakan secara manual akan sulit dikerjakan. Banyak pula industri garment yang dilengkapi dengan kendali komputer, misalnya dilakukan penawaran membuat bordir dan sebagainya. Selain itu, industri modern saat ini juga memanfaatkan robot. Robot tersebut secara otomatis melakukan kerja-kerja tertentu dalam hal industri yang dikontrol oleh komputer yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia. Contoh tangan robot dikendalikan oleh komputer digunakan untuk memasang komponen-komponen renik dan chip-chip atau mikroprosesor pada motherboard. Komputer memasang komponen-komponen pada perangkat elektronik seperti televisi, radiator tape, VCD atau DVD player, dan lain-lain sebagainya. Bahkan untuk merakit komputer, kendaraan, mobil, motor, atau alat-alat berat lainnya yang telah dikendalikan oleh komputer. Selanjutnya ada bidang transportasi. Bidang transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Dengan tuntutan yang berkembang, maka infrastruktur transportasi telah dikembangkan dengan metode baru yang harus dieksplorasi untuk memenuhi kebutuhan transportasi baik hari ini maupun masa depan. Intelligent Transportation System atau ITS teknologi menyediakan alat yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan transportasi. Dari dasar aplikasi ITS didasarkan pada transportasi sensor lingkungan, efektif konektivitas perangkat lunak komputer, dan pengelolaan informasi perangkat keras. ITS menggunakan berbagai teknologi maju dan aplikasi untuk meningkatkan transportasi keselamatan, menyediakan informasi perjalanan, kegunaan sistem serta lebih efektif dalam mengelola sistem transportasi. Rencana strategis ITS 1997 sampai 2017 menyatakan bahwa tujuan ITS adalah untuk yang pertama, meningkatkan produktivitas dari sistem penggunaan transportasi. Yang kedua, meningkatkan keselamatan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi sistem transportasi. Yang keempat, meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas. Yang kelima, meningkatkan antromoda dan koneksi. Yang keenam, mempromosikan tanggung jawab lingkungan dan mengurangi energi. Selain berbagai kemudahan ITS yang dapat kita terima dengan adanya teknologi informasi ITS, berikut ini adalah aplikasi teknologi informasi dalam bidang transportasi khususnya untuk mengatur jadwal penerbangan pesawat terbang. Yang pertama, radar. Radar adalah suatu sistem gelombang elektromagnetik yang berguna untuk mendeteksi dan mengukur jarak. Dalam bidang penerbangan, radar biasanya terlihat digunakan di menara kontrol bandara yang memakai sistem Air Traffic Control atau ATC. Air Traffic Control merupakan suatu kendali dalam pengaturan lalu lintas udara yang berfungsi untuk mengatur lalu lalang serta kelancaran lalu lintas udara bagi setiap pesawat terbang yang akan lepas landas atau take off. Terbang di udara maupun yang
akan mendarat atau landing, ATC juga berfungsi untuk memberikan layanan bantuan informasi bagi pilot tentang cuaca, situasi, dan kondisi bandara yang dituju. Yang kedua, e-taking. E-ticketing atau penjualan tiket online merupakan salah satu cara bagi orang untuk membeli tiket untuk acara lokal. Semua informasi mengenai ticketing disimpan secara digital dalam sistem komputer milik perusahaan penerbangan. E-ticketing adalah peluang untuk meminimalkan biaya dan mengoptimalkan kenyamanan penumpang. E-ticketing mengurangi biaya proses tiket, menghilangkan formulir kertas, dan meningkatkan fleksibilitas penumpang dan agen perjalanan dapat membuat perubahan-perubahan dalam jadwal perjalanan. Adapun manfaat dari sistem e-ticketing, yang pertama mengurangi biaya yang terkait dengan pencetakan dari mailing tiket-tiket ke pembeli, menghilangkan atau mengurangi kebutuhan tiket untuk stok amplop dan pos. Yang kedua, mengurangi tenaga kerja yang terkait dengan pencetakan dan emailing tiket. Yang ketiga, e-ticketing selamat dan aman berkode validasi, menghilangkan kemungkinan palsu dan duplikasi tiket. Yang keempat, pembeli senang menjadi mampu mencetak tiket mereka segera, tidak perlu menunggu surat atau menunggu baris di acara tersebut. Pelanggan dapat mencetak tiket elektronik mereka segera setelah mereka membelinya. Hal ini membuat ticketing yang ideal untuk hadiah menit terakhir, 1 menit terakhir keputusannya. E-ticketing menyediakan ruang untuk informasi seperti peta jalan, arah, dan informasi lain pelanggan mungkin Anda perlu ketahui. Yang keenam, e-ticketing menyediakan kemampuan unik periklanan, meningkatkan pendapatan perusahaan Anda, dan menawarkan ruang iklan pada web tiket Anda. Selanjutnya ada bidang pertahanan dan keamanan. Bidang pertahanan dan keamanan, masalah pertahanan bukan merupakan masalah militer saja. Meskipun militer akan tetap menjadi komponen utama dalam masalah pertahanan tersebut, selain itu juga didasarkan pada perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang sangat cepat. Menhan juga menegaskan sudah waktunya bagi Devhan untuk mengembangkan penelitian dan pengembangan serta pendayagunaan teknologi informasi untuk pertahanan. Kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pertahanan dapat menimbulkan ancaman militer dan ancaman non-militer secara luas. Pemanfaatan kemampuan IPTEX di bidang pertahanan dapat memperkuat pertahanan suatu negara dan juga menimbulkan ancaman bagi negara lain. Pemanfaatan teknologi ini dapat meningkatkan kemampuan alusitas dan peralatan militer. Misalnya, yang pertama, menjauhkan jarak tembak rudal. Yang kedua, meningkatkan kemampuan anti radar. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan senjata kimia dan biologi atau chemical biology weapon. Yang keempat, electronic warfare, information warfare, cyber warfare, dan psychological warfare. Dengan IPTEX, sistem persenjataan dan alat peralatan baru dapat diciptakan untuk mendukung kemampuan militer atau pertahanan yang lebih handal, lebih akurat, dan lebih cepat, serta fleksibel pergerakannya. Teknologi dalam memproduksi persenjataan dan alat peralatan tersebut terus berkembang sejalan dengan perjalanan IPTEX. Program pembangunan IPTEX yang diarahkan untuk mendukung kepentingan pertahanan lebih menjurus pada terpenuhinya kebutuhan alusitas yang difokuskan pada teknologi pendukung, yaitu yang pertama daya gerak, yang kedua daya tempur, yang ketiga peluru kendali, yang keempat komunikasi, yang kelima peralatan. Untuk pengembangan teknologi pertahanan, beberapa hal perlu diadakan. Perlu kita sadari bahwa hal itu merupakan kegiatan bersama antara para pakar teknologi, pakar militer, dan pakar industri pertahanan. Sebab itu diperlukan satu forum yang kemungkinannya bertemu 3 unsur untuk secara teratur membicarakan berbagai hal yang menyangkut teknologi pada umumnya dan teknologi pertahanan khususnya, serta industri yang memproduksinya. Penerapan komputer di bidang pertahanan dan keamanan. Dalam perancangan operasi militer, sebuah strategi pertahanan dalam kebijakan untuk mencegah serangan atau meminimalkan kerusakan serangan dengan asumsi kekuatan pertahanan di kedalaman strategis untuk mencegah musuh dari menaklukkan wilayah pertahanan juga merupakan eufemisme untuk perang, yaitu digunakan oleh pemerintah yang mencerminkan sikap non-agresif mereka di wilayah mereka yang tidak membawa konotasi negatif perang, seperti kementerian atau departemen pertahanan. Meskipun pertahanan wilayah perairan teritorial dan wilayah udara nasional merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara-negara berdaulat di dunia modern, Hans Hermann Hoppe, Murray, Robert Morris, dan Linda Tenney, dan penulis narkokapitalis yang lain berpendapat bahwa hal itu bisa lebih efisien jika disediakan oleh vendor swasta. Komputer digunakan untuk manipulasi perilaku dari pesawat, kendaraan, dan sistem senjata yang memberikan praktik pada trainer atau orang yang dilatih, dan kemungkinan mereka belajar dari kesalahan fatal yang mematikan.
Dampak positif negatif. Yang pertama, dampak positif. Untuk penyusunan persiapan strategi perang saat ini, kita dapat melakukan pemeriksaan pada kekuatan lawan melalui media satelit atau kemungkinan jika kita berniat untuk melakukan suatu misi perdamaian di mana diperlukan atau bentuk komunikasi secara langsung. Sekarang ini sudah tidak asing lagi internet di kalangan masyarakat umum yang memungkinkan dua orang yang terpisah jarak jauh mungkin untuk melakukan komunikasi dua arah secara langsung dan tatap muka. Komputer adalah alat bantu untuk melakukan proses desain terhadap suatu produk atau lainnya. Dalam hal ini, komputer dapat digunakan untuk melakukan proses desain senjata. Proses pendesainan sebuah senjata tidak bisa dianggap remeh. Kekuatan hentakan senjata terhadap peluru, lalu pikiran, kekuatan tolak peluru, dan keaerodinamisan dan lain-lainnya. Dapat melakukan semua proses perhitungan itu dengan hasil yang akurat jika dibandingkan dengan daya alat perhitungan manusia yang masih memungkinkan adanya kesalahan dalam perhitungan. Sebenarnya masih banyak lagi dampak-dampak positif yang hadir karena adanya perkembangan teknologi komputer, namun hal-hal yang dijelaskan di atas dirasa sudah cukup memberikan gambaran tentang apa saja yang pengaruh positif dari pengembangan teknologi dalam bidang pertahanan dan keamanan. 2. Dampak negatif. Dalam penyusunan sebuah strategi perang, ternyata hal ini juga dimanfaatkan oleh para teroris untuk bisa mengetahui bagaimana keadaan dan suasana tempat atau lokasi mereka akan melakukan aksi kejahatannya. Jual beli senjata ilegal, obat-obatan terlarang, dan lain-lainnya sudah banyak dilakukan melalui media sosial internet atau mungkin pengaruh negatif dari konten-konten yang ada di internet yang membuat para remaja tertantang untuk melakukan suatu bentuk kegiatan anarki dan radikal. Sekian dari presentasi saya, Faisal Akmal Mustafa dan Gita. Terima kasih.